Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita menggunakan buku atau kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Adapun materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini melanjutkan bab sebelumnya yang berkaitan dengan babu minasyirki ay yastaghisa bi ghairillah aw yad'u ghairahu, termasuk perbuatan syirik, meminta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Di dalam buku Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 191, ayusrikuna ma la yahluku syai'a wa hum yukhlaqun. Ayusrikuna, apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu berhala? Ma la yahluku syai'a, yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Wa hum yukhlaqun, padahal ia berhala sendiri diciptakan. Ini ayat 191 ini menunjukkan ada sebagian manusia, walaupun dia itu memeluk agama Islam, tetap melakukan perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan suatu sesembahan selain Allah. Padahal sesembahan itu yang ia ciptakan sendiri, yang dibuat oleh manusia. Dia yang membuat dan dia juga yang menyembahnya. Lanjutan ayatnya, wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Wala yastati'un, adapun berhala yang ia buat tadi itu tidak bisa menolongnya, memberikan pertolongan. Wala anfusahum yansurun, bahkan kepada dirinya saja yang disembah tadi itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. As-Sarhul Ijmali, penjelasan secara umum
surah Al-A'raf ayat 191 sampai 192, yunkirullahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayatil karimah ala musyrikil Arab. Dalam surah Al-A'raf ayat 191 sampai 192 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan apa? Menegaskan kesalahan para penyembah berhala dari kalangan Arab dan yang lainnya. Penegasan buat orang-orang Arab dan yang lainnya secara umum keseluruhan. Ibadatu ulaikal mahlukin, yang mereka ini menyembah makhluk-makhluk, yang menyembah berhala, yang tidak mampu menciptakan sesuatu apapun. Padahal sesembahan selain Allah itu diciptakan oleh penyembahnya. Jadi zaman dahulu itu sudah terjadi. Para penyembah selain Allah, mereka membuat patung dan mereka yang menyembahnya. Sekarang terulang lagi. Zaman sekarang banyak orang yang merenovasi, memperbagus makam seorang kiai atau seseorang yang ditokohkan. Makamnya dibangun dengan mewah, dikasih bunga, dimintain berkah. Itu terjadi. Padahal yang merenovasi manusia, yang ngeramatin manusia, dan juga dia menyembahnya. Padahal zaman dahulu sudah diperingatkan, dan itu terulang lagi nyata. Sampai sekarang banyak yang dai-dai mendakwahkan tentang tauhid, menjelaskan ayat-ayat Allah, tapi masih banyak yang menyampingkan ayat-ayat Allah. Adapun faedah surah Al-A'raf itu ada dua faedah. Yang pertama, bayanu jahlil musyrikin, itu menjelaskan kebodohan kaum musyrikin. Kalau secara logika saja Pak Bu, contohnya si A membikin patung, dia yang membikin, dia yang ngeramatin, dibikin keramat patungnya itu, disakralkan, dan dia yang menyembahnya. Padahal dia yang membikin. Secara logika saja sudah salah. Nah, itu banyak yang terjadi. Banyak yang ngeramatin kuburan, bahkan ada juru kuncinya. Juru kuncinya merenovasi dengan bagus sekali. Nanti ada kotak amalnya. Nah, itu ujung-ujungnya untuk cari uang. Tapi di situ ada nilai-nilai kesirikan. Nah, banyak yang terjadi seperti itu. Ziarah tur fulan, ziarah tur fulan. Itu tujuannya untuk mendekatkan dirinya ke dalam perbuatan kesyirikan, meminta berkah. Itu menunjukkan al-jahl, kebodohannya. Karena banyak yang melakukannya.
banyak yang disesatkan. Dan juga disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 contohnya, waman adallu mimman yad'u min dunillah. Waman, siapakah? Bentuk pertanyaan. Adallu mimman yad'u min dunillah, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah? Bentuk pertanyaannya ini menunjukkan orang yang paling sesat itu yang menyembah selain Allah. Min dunillah. Jadi orang yang sesat di muka bumi ini itu orang-orang yang menyembah selain Allah. Orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Sesembahan yang disembah selain Allah itu tidak dapat mengabulkan suatu doa, suatu permintaan sampai hari kiamat nanti. Itu tidak bisa mengabulkan. Wahum an du'aihim ghafilun. Karena orang-orang yang menyembah selain Allah, yang meminta, yang beribadah kepada selain Allah, itu termasuk orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang lalai. Dia lalai. Siapa yang menciptakan dia? Siapa yang memberi rizki dia? Siapa yang menciptakan dia? Karena dia tidak paham atau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak menjiwai tauhidnya, nilai-nilai tauhidnya tidak ada pada dirinya, sehingga dia termasuk orang yang paling sesat di muka bumi ini, menyembah selain Allah. Waman adallu. Jadi dalam ayat itu kalau ada pertanyaan itu harus diperhatikan. Oh, berarti ada orang yang melakukan. Karena ada suatu hukum itu pasti ada yang taat, ada yang tidak taat. Tinggal kitanya memilih mau taat atau tidak taat. Contohnya, contoh gampangan saja Pak Bu. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, itu jelas. Akan tetapi ketika panggilan sholat sudah berkumandang, hayya 'alas sholat, mari kita sholat, itu sudah jelas. Tapi kebanyakan itu menganggap biasa-biasa saja. Apa perlu panggilan sholat itu diartikan menggunakan bahasa Indonesia? Tentunya itu tidak menunjukkan kualitasnya kalau diartikan. Harusnya dia belajar apa itu arti panggilan sholat. Padahal jiwanya, dirinya, dia paham tentang hukum sholat 5 waktu. Tapi kok masih ada yang enggak sholat 5 waktu? Nah, itu tadi. Ada yang diberi hidayah, ada yang tidak. Ada yang memilih jalur ketaatan, ada yang memilih jalur kesesatan. Nah, pasti ada hukum, ada yang taat, ada yang tidak taat. Itu pasti. Faedah yang kedua,
isbatul ajzi al-ma'budina ghairallah wa adamu salahiyatihim lil ibadah bid dalilil aqli. Isbatul ajzi al-ma'budin membuktikan ketidakmampuan sesembahan selain Allah. Sembahan selain Allah itu tidak memiliki kemampuan apapun. Wa adamu salahiyatihim, dan membuktikan ketidaklayakan lil ibadah untuk disembah bid dalilil akli, dengan dalil akal. Secara akal itu tidak masuk akal. Membuat patung Pama 2000 itu ada si A membuat patung. Yang dibuat itu tokoh yang dikenal orang soleh. Si A membuat pada tahun 2000. Itu belum disembah. 2001 belum disembah, 2002 belum disembah, 2003 belum disembah, 2004 si A yang membuat patung itu meninggal. Padahal tujuan membuatnya itu hanya ingin orang soleh itu dikenang, diingat, untuk menumbuhkan semangat. Akan tetapi pembuat patung itu sudah meninggal dunia. Si B penerusnya 2005 itu menyalahgunakan. Wah, ini dulu si A membuat ini tujuannya orang soleh. Si B memiliki salah paham. Nah, sehingga si B ini mengajak berdakwah orang-orang untuk menyembah patung ini. Itu terjadi. Makanya juru kunci yang nunggu kuburan, yang nunggu tempat pesugihan itu mengajak. Padahal tujuan awalnya nggak seperti itu, disalahgunakan. Sehingga banyak orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Padahal secara logika, akal manusia, kalau dipikir benar-benar itu merupakan perbuatan kesalahan. Wong yang disembah selain Allah tidak menciptakan, nggak memberi rizki. Nah, itu secara logika saja. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan contoh surah Al-Anbiya ayat 66 sampai 67. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Qala, dia Nabi Ibrahim alaihissalam, qala berkata, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'a. Nabi Ibrahim di sini berkata, afata'buduna, mengapa kamu itu menyembah sesuatu selain Allah, ma la yanfa'ukum syai'a, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun, syai'a. Karena umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka banyak yang menyembah kepada berhala, kepada selain Allah. Sehingga Nabi Ibrahim bertanya kepada umatnya, kepada pelaku yang melakukan perbuatan kesyirikan, mengapa kamu menyembah sesuatu selain Allah? Ma la yanfa'ukum syai'a, yang tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun, wala yadurrukum,
dan tidak bisa mendatangkan bahaya kepadamu. Nah, jelas pertanyaannya. Uffil lakum, celakalah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Walima ta'buduna min dunillah, dan apa-apa saja yang kamu sembah selain Allah itu celaka. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak mengerti? Afala ta'qilun, apakah akal diri itu tidak digunakan untuk berpikir? Karena kalau dia berpikir secara logika al-akli, itu jelas perbuatan kesalahan. Karena dia tidak menggunakan akalnya. Yang diikutin hanya hawa nafsunya, ikut-ikutan saja, sehingga dia menyembah selain Allah. Afala ta'qilun. Adapun pembahasan selanjutnya di dalam surah Al-Fatir ayat 13 sampai 14, ini termasuk ayat yang inti kita pelajari pada malam hari ini, yang nomor 2. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Yulijul laila fin nahar, dimasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail, dan dimasukkan siang ke dalam malam. Wa sahharas samsa wal qamar, dan Allah juga yang menundukkan matahari dan bulan. Wa sahharas samsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Matahari dan bulan itu beredar sampai batas waktu yang telah ditentukan. Terjadinya siang dan malam itu sudah ditentukan juga. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Allah yang mengatur seluruh alam. Makanya di sini terkandung tauhid apa Pak Bu? Macam tauhid. Tauhid rububiyah, al-mudabbir li umuri khalqihi jam, yang mengatur seluruh alam. Nah, dasar tauhid, pembagian tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunillah. Dan yang disembah selain Allah itu tidak mempunyai sesuatu apapun min kimtir, setipis kulit ari. Ya, kulit ari itu tipis banget, tidak memiliki kekuatan apapun selain Allah, sesembahan selain Allah. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. In tad'uuhum, jika seseorang itu meminta kepada selain Allah,
la yasma'u du'aakum. Mereka itu tidak bisa mendengar permintaanmu, permohonanmu, du'aakum. Walau sami'u, sekiranya sesembahan selain Allah itu bisa sami'u, bisa mendengar, mastajabu lakum, maka sesembahan selain Allah itu tidak bisa mengabulkannya. Permohonan penyembahannya itu tidak bisa dikabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti sesembahan selain Allah itu akan mengingkari kemusyrikan yang dilakukan oleh penyembah tadi. Wala yunabbi'uka mislul khabir. Dan tidak ada yang bisa memberikan suatu keterangan, kejelasan kepada dirimu seperti yang diberikan kejelasan dari Allah. Karena Allah itu memiliki khabir, memiliki sifat nama maha teliti. Di ayat yang terakhir, yang 14 ini, la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Sekiranya sesembahan selain Allah itu bisa mendengar, maka sesembahan selain Allah itu tidak bisa menjawab. Permintaan doa itu permintaan, ad-doa. Doa itu permintaan. Harus kita pahami yang berkaitan dengan ibadah dan yang bukan berkaitan dengan ibadah. Meminta tolong yang tidak termasuk menyembah itu diperbolehkan. Kalau meminta tolong kepada seseorang, dia bisa melakukan dan itu tidak ada unsur nilai-nilai ibadahnya, maka itu diperbolehkan. Akan tetapi minta atau berdoa memohon kepada manusia, tapi ada nilai-nilai yang merusak tauhid, itu tidak diperbolehkan. Jadi di sini berkaitan dengan ibadah. Walau sami'u, walaupun bisa mendengar, mastajabu lakum. Adapun faedahnya, yang pertama, anna syamsa tajri wa tasiru wa laysat thabitah. Bahwasanya matahari itu berjalan, beredar, tidak diam begitu saja. Di porosnya itu berputar. Dikarenakan dijelaskan dalam surah Yasin juga ayat 38, was-samsu tajri limustaqarril laha. Salah satu tanda kekuasaan Allah, as-samsu tajri, matahari itu berjalan, limustaqarril laha, berjalan di peredarannya. Itu menunjukkan kekuasaan Allah, maha kuasa, Al-Mudabbir, maha pengatur. Dzalika takdirul azizil alim. Dan ini merupakan takdir, ketetapan bahwasanya Allah itu maha perkasa, al-alim, maha mengetahui. Maha perkasa, maha kuat, al-alim, maha mengetahui. Faedah yang kedua,
annal asnam la tamliku li ibadiha naf'a wala darran la fid dunya wala fil akhirah. Annal asnam. Faedah yang kedua ini kita disuruh memahami bahwasanya berhala-berhala itu tidak mampu mendatangkan suatu manfaat maupun suatu bahaya kepada penyembahnya fid dunya wala fil akhirah, baik itu dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat. Itu tidak bisa memberikan suatu manfaat dan bahaya. Sebagaimana yang dicontohkan dalam surah Al-Hajj ayat 12, yad'u min dunillah. Yad'u, yaitu menyembah, menyeru sesuatu selain Allah, ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u, yang tidak bisa memberikan suatu bahaya dan juga tidak bisa memberikan suatu manfaat. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Orang-orang yang meminta, yang menyembah selain Allah itu termasuk ad-dhalalul ba'id, melakukan perbuatan kesesatan yang sangat jauh. Jadi orang-orang yang berani melakukan perbuatan syirik sekecil apapun yang bisa merusak nilai-nilai tauhid, iku ad-dhalalul ba'id, itu melakukan suatu kesesatan al-ba'id yang sangat jauh sekali. Jadi enggak main-main. Perbuatan kesyirikan itu sangat buruk. Karena itu melenceng dari jalur yang sebenarnya, ad-dhalalul ba'id. Faedah yang ketiga, an-nasirku sababun li'adawati bainal abidin wal ma'budin. Bahwasanya perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah, itu merupakan penyebab permusuhan antara para penyembah dan sesembahan yang disembah tadi. Jadi patung yang disembah oleh orang itu nanti bisa musuhan di akhir nanti, akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena itu termasuk makhluk dan dia tidak mengakui bahwasanya dia ini ingin disembah. Padahal yang salah orang yang menyembahnya tadi. Sebagaimana yang dicontohkan dalam surah Maryam ayat 81-82, wattakhadhu min dunillahi alihah. Wattakhadhu, mereka telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Jadi ada manusia yang menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan. Liyakunu lahum izza. Tujuan menjadikan sembahan selain Allah sebagai Tuhan itu tujuannya agar mereka ini bisa menjadi pembela. Liyakunu lahum izza. Kalla. Maka di sini dijelaskan kalla. Sama sekali tidak bisa sesembahan selain Allah itu menjadi pembela.
sayakfuruna bi ibadatihim. Karena Tuhan-Tuhan selain Allah itu akan mengingkari penyembahan mereka yang dilakukan orang-orang kafir. Wa yakununa alaihim didda. Wa yakununa alaihim. Dan itu malah bisa ad-didda sebagai musuhnya. Jadi orang yang menyembah selain Allah itu tujuannya nanti biar bisa menjadi pembela. Akan tetapi kenyataannya malah menjadi musuh. Didda. Jadi di sini ada manusia-manusia yang menjadikan selain Allah itu sebagai sesembahan. Ittakhadu. Nah, ayatnya jelas. Jadi kalau mendapati orang yang menjadikan sesuatu berhala atau kuburan itu sebagai sesembahan, itu kita harus memakluminya. Oh, mungkin saja orang ini disesatkan oleh Allah, karena nyata janji Allah akan ada orang yang ittakhadu, menjadikan min dunillah, selain Allah itu sebagai alihah, sesembahan. Nah, itu pasti ada orang yang melakukan. Adapun faedah yang terakhir, yang nomor 4, yukhadul ilmi min masadirihi. Yukhadul ilmi, mengambil suatu ilmu itu harus dari sumbernya. Jadi belajar, kita tuh harus tahu sumbernya itu dari mana. Siapapun yang mengajarkan, belajar sama siapapun, walaupun statusnya dia ini seorang kiai terkenal atau tokoh ulama, itu tetap belajarnya itu masodiri, sumbernya dari mana? Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman yang benar, tidak dengan pemahaman yang benar atau tidak, itu harus diperhatikan. Jangan asal-asalan mengambil ilmu. Belajar sama seseorang yang berkaitan dengan agama tidak tahu sumbernya, tidak tahu pemahamannya bagaimana. Karena ada sebagian tempat belajar itu mengatakan sumbernya itu dari Al-Quran. Akan tetapi banyak yang menginggokkan, maksudnya menyalahpahami, menjelaskannya itu dienggokkan, tidak sesuai dengan kenyataan, demi pengikut itu juga ada, demi panggungnya itu ada, biar yang ikut itu banyak ngikutin kebiasaan masyarakatnya, sehingga dia berani melanggar-langgar hukum-hukum Allah. Itu ada. Tentunya dai yang seperti ini itu dai yang sesat, yang tidak boleh diambil ilmunya, harus dijauhi. Tapi dai yang diambil ilmunya itu harus yang benar-benar menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tidak benar, tidak sesuai, tidak dengan Al-Quran, itu harus dicek. Itu masadir, sumbernya. Karena kita semuanya sudah dijelaskan, diperintahkan, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Wala taqfu. Kita itu tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak diketahui ilmunya. Itu
Itu kebanyakan manusia yang menjalani hidup itu cuma ela-elu, ikut-ikutan, tidak tahu sumbernya. Padahal di dalam surah Al-Isra sudah dijelaskan ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah sekali-kali dirimu melakukan sesuatu itu tidak diketahui sumbernya, tidak diketahui dasar ilmunya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati nurani manusia, lumbuk hatinya nanti, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pendengaran, penglihatan, hatinya nanti dan juga hati, ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Digunakan apa pendengarannya? Digunakan apa penglihatannya? Digunakan apa hatinya? Itu semuanya akan dimintain pertanggungjawaban. Jadi melakukan suatu amalan harus tahu sumbernya. Belajar sesuatu, terutama yang berkaitan dengan agama, harus tahu sumbernya. Itu harus tahu ilmunya. Contohnya, ini yang berkaitan yang bukan agama. Masang herbal. Masang herbal itu menggunakan semen biasa atau lem khusus herbal, Pak Bu. Nah, khusus herbal. Kalau dipasang tidak menggunakan dasar ilmunya, menggunakan semen biasa, itu kuat buatan Pak Bu? Enggak kuat. Itu bukan dasar ilmunya. Ini yang bukan berkaitan dengan agama. Apalagi yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. Itu harus tahu sumbernya itu dari mana. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya juga sudah mau habis. Ini pembahasannya juga sampai sini. Sebelum ditutup Pak Bu, tadi penjelasan yang terakhir itu ada 3 poin yang akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Yang pertama nopo? Ibu-ibu, pendengaran. Yang kedua nopo Pak? Bapak-bapak, penglihatan. Yang ketiga nopo Pak Bu? Hati. Ya, hati. Hati itu harus dijaga. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau penjelasan saya kurang, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.